Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Aulia Sapitri dengan nomor induk mahasiswa 200507610. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah angkatan tahun 2020 Universitas Mula Warman. Di kesempatan kali ini saya akan mereview sejarah hidup, yaitu pahlawan yang bernama Haji Abdul Muiz Hasan yang berasal dari Kalimantan Timur. Langsung saja ke materinya, yaitu mengenal sosok dari Haji Abdul Muiz Hasan. Haji Abdul Muiz Hasan ini lahir pada tanggal 2 Juni 1924 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 21 November 2005 pada usianya yang ke-81 tahun. Beliau merupakan tokoh pemuda pergerakan kebangsaan di Samarinda pada masa 1940 sampai dengan 1945, dan beliau juga merupakan pemimpin perjuangan diplomasi politik untuk kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Kalimantan Timur pada masa 1945 sampai dengan 1949. Sejak remaja, ia mengikuti aktivitas pergerakan kebangsaan di Samarinda dan belajar masalah politik bersama A.M. Sangaji. Abdul Muiz Hasan merupakan tokoh yang beretnis Banjar dan merupakan putra kelima dari Muhammad Hasan yang merupakan tokoh syarikat Islam Samarinda pada masa pergerakan kebangsaan. Pada usianya yang ke-5 tahun, Abdul Muiz Hasan ini bersekolah di Meisje School yang didirikan oleh Aminah Syukur bersama suaminya Muhammad Jacob. Di samping itu, ia memiliki ijazah mulo yang berasal dari Institut Het Zoningland, dan di samping itu juga ia memiliki ijazah buku Houding A dan B serta menamatkan Hollands Inland School atau HIS di Sungai Pinang, Samarinda. Pendidikan politiknya diperoleh dari A.M. Sangaji, seorang tokoh pergerakan penyadar ex-PSII bersama Haji Agus Salim pada masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1944 dan usianya yang ke-20 tahun, Abdul Muiz Hasan menikah dengan Fatimah yang dikaruniai 6 orang putra dan 1 orang putri. Ia mempunyai adik kandung bernama Muhammad Syarkawi Hasan yang merupakan Ketua Umum Pengurus Besar Dokter Gigi Indonesia pada periode 1982 sampai dengan 1988, serta Ketua Majelis Kehormatan dan Penasihat Pengurus Besar atau PDGI pada periode 1988 sampai dengan 2003. Pada tahun 1940, Abdul Muiz Hasan mendirikan Rukun Pemuda Indonesia atau disingkat Rupindo dan menjadi ketuanya. Bersama A.M. Sangaji, ia mendirikan lembaga pendidikan bernama Balai Pengajaran dan Pendidikan Rakyat pada tahun 1942. Ia bergabung dalam panitia persiapan penyambutan kemerdekaan Republik Indonesia atau disingkat P3KRI untuk mewujudkan proklamasi negara Indonesia di Samarinda tahun 1945 dan mendirikan Ikatan Nasional Indonesia atau disingkat INI cabang Samarinda yang bertujuan menentang pendudukan Belanda di Samarinda setahun setelahnya. Tahun 1947, ia menjadi Ketua Front Nasional sebagai koalisi organisasi yang mendukung RI dan menentang federasi yang dibentuk Belanda. Muiz Hasan sebagai Ketua Front Nasional gencar mempropagandakan gagasan penghapusan Swapraja atau kesultanan karena menurut sistem feodalisme tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman yang demokratis. Ia pernah menyampaikan hal ini secara langsung kepada Sultan Kutai Kartanegara yang juga disaksikan oleh rakyat ketika Sultan Aji Muhammad Parikesit menyatakan proklamasi persetujuan Kerajaan Kutai Kartanegara bergabung ke NKRI pada 23 Januari 1950.
Gagasan ini bertujuan agar setiap rakyat mempunyai persamaan hak dalam menempati posisi di birokrasi sesuai kapabilitasnya tanpa diskriminasi berdasarkan status kebangsawanan. Pada awal tahun 1950, Ikatan Nasional Indonesia melebur ke dalam Partai Nasional Indonesia atau disingkat PNI. Abdul Muiz Hasan terpilih menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Indonesia Cabang Kalimantan Timur pada Februari 1950. PNI sendiri merupakan partai politik berhaluan nasionalis yang terbesar pada Orde Lama. Ia menempati pucuk pimpinan PNI Kalimantan Timur selama 9 tahun sejak 1950 sampai dengan 1959. Setelah itu, Dewan Pimpinan Pusat PNI mengangkatnya sebagai anggota Dewan Partai PNI. Pada tahun 1962, Abdul Muiz Hasan menjadi Gubernur Kalimantan Timur yang kedua. Pada tahun 1964, ia mencegah usaha pembakaran Keraton Kutai oleh massa dan tentara suguhan Panglima Kodam 9 Mula Warman. Pada tahun 1966, ia berhenti sebagai gubernur dan menjadi pegawai di Departemen Dalam Negeri di Jakarta. Tahun 1968 hingga 1970, ia kembali menjadi anggota DPR RI mewakili PNI. Pada tahun 1976, ia pensiun dari PNS dan berkiprah di bidang sosial berkemasyarakatan serta menulis artikel dan buku hingga 2004 dan meninggal dunia pada tahun 2005 pada usianya yang ke-81 tahun. Pada tanggal 30 Juni 1962, Presiden Soekarno menetapkan Abdul Muiz Hasan menjadi Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Kalimantan Timur dengan keputusan Presiden 260 tahun 1962. Kemudian Menteri Dalam Negeri Ipik Gandamana melantiknya pada 10 Agustus 1962 pada sidang istimewa DPRD Kalimantan Timur. Program pertama yang dihasilkannya adalah pendirian Universitas Kalimantan Timur pada tanggal 27 September 1962 yang berubah sekarang menjadi Universitas Mula Warman di Samarinda. Abdul Muiz Hasan aktif di bidang sosial dengan mendirikan Yayasan Bina Ruhi Rahayu. Yayasan ini mengadakan pendidikan dan pelatihan serta memberikan beasiswa bagi pelajar. Ia juga menjadi Ketua Kerukunan Keluarga Kalimantan atau K3 di Jakarta. Paguyuban warga Kalimantan di ibu kota negara ini, para pengurus intinya antara lain mantan Ketua PBNU Idam Chalid dan mantan Ketua MUI Hasan Basri. Ia juga menjadi penasihat bagi pengusaha Ghazali Katianda dalam mendirikan perusahaan penyelenggara umroh dan haji ONH Plus pertama di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu wafatnya Abdul Muiz Hasan. Pada tanggal 19 November pada tahun 2005, Muiz Hasan bersama istrinya menghadiri halal bihalal masyarakat Kaltim yang berdomisili di Jakarta yang diadakan di gedung Serbaguna Deplo. Ia sempat mengeluh kesulitan buang air kecil dan meminta putranya yaitu Taufik Sirajuddin untuk segera membawanya pulang. Taufik berinisiatif membawa ayahnya ke Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan di Jakarta Timur tempat ia bekerja. Pada tanggal 21 November tahun 2005, gangguan buang air kecilnya semakin kambuh. Dan tiba-tiba adik perempuan oleh Taufik ini menelpon Taufik dan memberi kabar bahwa ayahnya tidak sadarkan diri setelah jatuh di kamar mandi. Taufik segera tiba pulang ke rumah, tetapi Muiz Hasan sudah tidak bernapas lagi dan wafat pada usianya yang ke-81 tahun. Tahun 2018, sebuah kelompok pemerhati sejarah yang independen mengajukan usulan calon pahlawan nasional Abdul Muiz Hasan kepada Wali Kota Samarinda. Para sejarawan akademis dalam seminar nasional 2019 menilai Abdul Muiz Hasan ini layak diusulkan kepada pemerintah sebagai pahlawan nasional. Terima kasih untuk telah menonton video saya. Semoga
Dengan cerita Abdul Muiz Hasan ini menambah ilmu pengetahuan kita tentang sejarah pahlawan nasional Indonesia. Dan saya ucapkan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan dari mulut saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.